Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Matius pasal 23 ayat 1 sampai 13. Penerjemah akan membacakannya buat kita. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Amin. Amin. Ibu Anita akan memberikan khotbah dengan firman berjudul Seorang yang membuka pintu-pintu kerajaan surga. Judul khotbah hari ini adalah Seorang yang membuka pintu-pintu kerajaan surga. Diambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 13. Apakah saudara sudah menjalani kehidupan saudara dengan mengorganisasikan segalanya dengan rasa syukur selama seminggu lalu? Prinsip terbesar dari kehidupan beriman yang bertumbuh adalah segera mempraktekkan seketika kita menerima firman mimbar yang diproklamasikan. Sehingga A dalam kehidupan beriman adalah A yang mengaplikasikan firman. Di mana rangka pertama dari kehidupan beriman adalah mengaplikasikan firman mimbar ke dalam kehidupan kita masing-masing. Tanpa aplikasi firman, iman kita tidak akan pernah dapat bertumbuh. Sebenarnya saya tidak mau menyuruh banyak hal kepada saudara. Hanya satu hal saja, hanya satu kosakata saja, hanya satu kalimat saja. Saat saudara menerima firman mimbar setiap minggu, setidaknya satu hal saja saudara terapkan dalam kehidupan saudara. Seperti ada peribahasa, pekerjaan besar sekalipun diawali dengan hal kecil. Jika saudara menerapkan firman mimbar satu persatu dalam kehidupan saudara, pertumbuhan yang luar biasa secara rohani pasti akan terjadi tanpa saudara sadari. Coba saudara bayangkan ketika kita membesarkan sayur tauge di rumah sendiri, kita hanya memberi air putih berkali-kali saja. Sepertinya kelihatan air putih itu langsung keluar, tetapi tauge itu semakin bertumbuh. Walaupun kelihatannya firman mimbar langsung keluar dari saudara, tetapi jika saudara menerapkan firman mimbar berkali-kali dalam kehidupan saudara, iman saudara pasti akan bertumbuh. Mari kita mengakui seperti ini. Jika kita menerapkan, iman kita pasti akan bertumbuh. Amin. Pengkhotbah terkenal Pendeta Spurgeon mengakui seperti ini. Jika mengucap syukur dalam ketidakbahagiaan akan mengakhiri kemalangan.
Jika mengucap syukur dalam kebahagiaan, akan memperpanjangkan berhasil segala sesuatu. Jika saudara melihat lilin dan bersyukur, diberikan lampu listrik. Jika saudara melihat lampu listrik dan bersyukur, diberikan cahaya bulan. Jika saudara melihat cahaya bulan dan bersyukur, diberikan sinar matahari. Jika saudara melihat sinar matahari dan bersyukur, diberikan kerajaan surga. Amin. Jika saudara bersyukur karena hal yang kecil, itu menjadi pemancing untuk memanggil hal yang lebih besar yang akan membuat kita bersyukur. Ketika kita menjalani kehidupan estafet yang menyampaikan rasa syukur, kehidupan kita akan menjadi kehidupan kerajaan surga. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengordinasi setiap langkah hidup saudara dengan rasa syukur, sampai-sampai saudara menjadi natur dengan rasa syukur selama 24 jam. Dari Matius pasal 21 dicatat peristiwa-peristiwa setelah Yesus masuk ke Yerusalem untuk menebus dosa kita di kayu salib, yang merupakan tujuan utama datang ke dunia ini. Secara khusus dari Matius pasal 21 hingga firman hari ini, para pemimpin agama Yahudi yang mencoba membunuh Yesus dengan mencari kesalahan dalam setiap kasus tentang pekerjaan Yesus ditunjukkan dengan baik. Iman kepala orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, orang-orang Herodian, dan tua-tua serta pemimpin agama pada saat itu semuanya dikerahkan untuk menyerang Yesus. Mereka menyerang Yesus dengan pengetahuan mereka tentang hukum Taurat dan keahlian, tetapi tidak berhasil apapun. Sama seperti Yesus mengalahkan semua pencobaan setan dengan firman pada awal pelayanan publiknya. Demikian pula ia menanggapi semua serangan ini dengan firman, dan sebagai hasilnya mereka tidak dapat mengajukan keberatan terhadap apapun. Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Dalam Matius pasal 23, setelah serangan para pemimpin agama Yahudi ini berakhir, Yesus mengecam mereka dengan sangat tajam dan kuat. Itu sangat pedih, sehingga kita dapat bertanya-tanya bahwa bagaimana Yesus yang penuh kasih akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi ada alasan yang penting. Sebab mereka menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, dan baik mereka sendiri tidak masuk maupun mereka melintangi orang lain yang berusaha untuk masuk. Akibatnya Tuhan berfirman fakta bahwa mereka tidak dapat menghindari penghakiman neraka. Di sisi yang lain, pemimpin agama Yahudi dapat merasa kesal karena mereka membanggakan diri mereka bahwa mereka melayani Tuhan dengan lebih baik daripada orang lain. Mereka berpikir bahwa mereka percaya kepada Tuhan dengan lebih baik dan bahwa tidak ada orang yang menjaga hukum Taurat dengan lebih baik selain mereka. Tetapi secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Zaman Injil telah dimulai, tetapi mereka masih terjebak dalam kerangka lama. Mereka masih tenggelam dalam kehidupan agama tanpa mereka sadari berkat-berkat sejati dan sukacita sejati yang berasal dari Injil. Sekarang pun ada terlalu banyak jiwa-jiwa yang menghidupi kehidupan agama tanpa
mengetahui sukacita Injil yang sejati di ladang kita. Terutama ada lebih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal dan belum pernah Injil yang sejati satu kali pun. Sebab itulah kita harus benar-benar mengambil peran sebagai seorang yang membuka pintu-pintu kerajaan surga sebagaimana judul khotbah hari ini. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menerima jawaban tentang kehidupan seperti apa yang harus kita jalani sebagai seorang yang membuka pintu-pintu kerajaan surga dan dapat menjadi murid mutlak Kristus yang menyelamatkan jiwa-jiwa kemanapun saudara pergi. Pokok bahasan yang pertama adalah pengalaman Injil yang harus diprioritaskan. Dalam ayat 1 sampai dengan 3, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi mereka tidak melakukannya. Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki di kursi Musa. Kursi Musa mengacu pada kursi batu yang dipasang di sinagoga, rumah ibadat Yahudi. Dan orang yang menafsirkan dan mengajarkan hukum Taurat duduk di atasnya. Sehingga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi duduk di kursi Musa. Namun, pada kenyataannya mereka membuat semua aturan hukum yang ketat dan mengajarkan kepada orang-orang. Tetapi, mereka tidak melakukannya dengan membuat ayat-ayat pengecualian untuk mereka. Secara khusus dalam ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Yesus berkata fakta bahwa mereka memberi beban-beban berat hukum Taurat kepada rakyat. Sehingga rakyat tidak dapat dilepaskan diri dari hukum Taurat tersebut. Sedangkan mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka tidak sepenuhnya memahami intisari firman Tuhan dan condong ke bentuk yang menekankan bentuk lahiriah saja. Betapa munafiknya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, Yesus mengecam mereka dengan berkali-kali dan marah kepada mereka. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang muncul dalam firman hari ini benar-benar mewakili mereka yang sudah terbiasa dengan cita rasa selain cita rasa Injil. Sebelum mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dalam Matius 22 ayat 41, Yesus bertanya kepada mereka bahwa apakah pendapatmu tentang Mesias yaitu Kristus? Anak siapakah dia? Untuk pertanyaan ini, orang-orang Farisi menjawab bahwa dia adalah anak Daud. Pendapat ini adalah gagasan umum Yahudi tentang Mesias. Pada saat itu Yesus mengutip Mazmur 110 ayat 1 yang ditulis oleh Daud dan bertanya bahwa jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jika orang yang Daud menyebut Tuhan menjadi anak Daud, itu akan menjadi kontradiksi, bukan? Melalui firman ini, Kristus bermakna lebih dari sekedar anak Daud.
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memiliki hanya setengah pengetahuan. Secara fisik, Kristus datang sebagai keturunan Daud, tetapi ada juga bagian secara rohani yang tidak dapat mereka melihat. Kristus adalah anak Allah yang hidup dan Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Daud yang terbuka mata rohani mengakui bahwa Kristus adalah Tuanku. Rasul Paulus merumuskan kebenaran rohani dalam Roma pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah dan yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan singkatnya, Yesus Kristus adalah rahasia Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Jika kita tidak menyadari kebenaran rohani ini, kita semua akan menjalani kehidupan yang berfokus pada hal-hal yang sia-sia. Jika kita tidak dapat mengordinasi firman Tuhan dengan Yesus Kristus, kita akan terus tertipu oleh setan. Kita akan menuju ke jalan yang salah. Tindakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah kita lihat sejauh ini adalah sama. Karena mereka semua terjebak dalam hal-hal yang sia-sia. Jadi mereka tidak dapat memegang esensi secara rohani. Kehidupan beriman bukanlah kerja keras tanpa syarat, tetapi mengecap dan menikmati sukacita Injil sejati. Kehidupan beriman harus dilakukan setelah mengordinasi dengan Injil sejati. Kehidupan kita masing-masing harus terukir dengan Injil, berakar dalam Injil, dan menjadi natur dengan Injil terlebih dahulu. Lalu, kita dapat menjalani kehidupan kenikmatan sejati, dan sebagai hasilnya, kita dapat menjalani kehidupan yang memberi pengaruh rohani, kehidupan yang membuka pintu-pintu kerajaan surga. Ada sebuah istilah pemasaran, lock-in effect. Kecenderungan konsumsi yang telah diakrabkan dengan produk atau sistem yang lama tidak mau mengganti produk atau sistem yang baru. Meskipun produk atau sistem baru itu jauh lebih bagus. Oleh sebab itu, perusahaan yang memanfaatkan lock-in effect ini mendistribusi produk secara gratis atau dengan harga murah pada tahap awal untuk mengambil lebih sejumlah pelanggan sebagai tujuannya. Namun, ada banyak orang yang jatuh ke lock-in effect secara rohani dalam kecenderungan tersebut. Para wakilnya adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita tidak boleh mengikuti jejak orang Farisi dan ahli Taurat. Ada alasan mengapa Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan menyebut banyak hal satu persatu. Karena kita harus menyingkirkan kerangka yang lama dan membangun kerangka yang baru. Saya harap setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus, saudara benar-benar terbebas sepenuhnya dari lock-in effect secara rohani. Kerangka lama yang masih tersisa sedikit pun disingkirkan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama yang menyelamatkan jiwa-jiwa sebagai pembuka pintu-pintu kerajaan surga. Kemanapun saudara pergi, dengan menikmati berkat-berkat
satu-satunya keunikan dan penciptaan kembali yang diberi Injil. Pokok bahasan yang kedua adalah pengalaman radang yang harus dilanjutkan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu melintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Dari ayat 13 sampai ayat 36, Yesus berulang kali memproklamasikan firman yang mengancam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ungkapan celakalah kamu yang berulang-ulang dalam ayat-ayat tersebut dianggap sebagai kutukan daripada teguran. Jika kita membaca ayat-ayat hari ini, kita dapat mengerti mengapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi harus menerima kutukan. Karena mereka berbeban sebagai penutup pintu-pintu kerajaan surga. Dalam ayat 15 dikatakan bahwa kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Dalam ayat 16 bahwa pemimpin-pemimpin buta. Dalam ayat 17 bahwa kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Mereka tidak hanya menolak untuk menerima Yesus sebagai Mesias, tetapi juga berusaha menghalangi orang lain untuk mengakui Yesus sebagai Mesias dengan segala macam penafsiran yang salah tentang hukum Taurat. Sehingga Yesus berkata dalam ayat 33 bahwa, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Yesus menekankan bahwa jika mereka tetap seperti sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menempuh jalan kehancuran abadi. Dalam firman hari ini, Yesus menggunakan sebanyak 7 kali ungkapan celakalah kamu. Tetapi di dalam hatinya ada rasa ratapan, rasa sedih terhadap mereka. Dalam ayat 37, kita dapat melihat bahwa Yesus meratapi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Dalam Lukas 19 ayat 41, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Kita dapat melihat betapa Yesus mengasihi Yerusalem, yaitu umat Israel. Dan juga mengetahui bahwa Yesus ingin ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi diselamatkan. Itu menunjukkan hati seorang ibu yang meratapi, meskipun ibunya memohon dengan air mata dan kasihnya, tetapi anaknya tidak mendengarnya. Akhirnya anaknya menjadi seorang pembunuh. Kita harus meratapi radang kita masing-masing. Ketika kita melihat mereka yang dibunuh, ditipu oleh setan, dan sedang menempuh jalan kehancuran abadi, kita harus memiliki hati seorang ibu tersebut secara perjanjian. Rasul Paulus membuat pengakuan ini dalam Roma 9 ayat 1-3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku secara jasmani. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku
kaum sebangsaku secara jasmani. Kita dapat membaca hati Paulus bahwa dia ingin mereka diselamatkan. Kita pun harus memiliki hati seperti ini terhadap radang kita. Secara khusus, mereka yang berada dalam keluarga yang tidak percaya harus berdoa untuk anggota keluarga mereka. Kita harus mengubah radang yang celakalah kamu ke radang yang bahagialah kamu. Jika kita tidak tahu Injil, kita pasti akan mengalami celaka. Jika kita tidak memberitakan Injil, apa yang terjadi pada ahli Taurat dan orang Farisi akan terulang dari zaman ke zaman. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi pembuat perubahan rohani yang mengubah dari radang yang celakalah kamu ke radang yang bahagialah kamu, sepenuhnya dengan Injil penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, di Korsel ada seorang mantan aktivis kemerdekaan bernama Dosan Ancango. Ia mengatakan seperti ini, alasan tidak ada toko di antara kita adalah karena tidak ada dari kita yang berdekat untuk menjadi toko. Orang yang mengeluh bahwa tidak memiliki toko, mengapa orang itu sendiri tidak belajar untuk menjadi toko? Apakah kamu mengasihi negaramu? Jika iya, jadikan dirimu sebagai toko terlebih dahulu. Kehidupan rohani juga sama. Jika kita mengasihi kerajaan Allah, pertama-tama kita harus bergerak. Kita tidak boleh membiarkan ladang kita bahwa seseorang akan berperan sebagai pembuka pintu kerajaan surga. Sekarang pun ada begitu banyak tempat yang kosong di ladang. Penginjilan 237 negara dan 5.000 suku bangsa, ada banyak ladang yang masih terlantar. Itu sebab saudara masing-masing sangat penting dan berharga. Satu orang adalah satu negara. Amin. Sejarawan Arnold Toynbee menekankan bahwa saudara mengambil langkah pertama dan Tuhan melakukan selebihnya. Ketika saudara mengambil langkah pertama, Roh Kudus Tuhan akan bekerja dengan penuh kuasa. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat membuka pintu-pintu kerajaan surga sebagai penginjil. Dan ada bukti yang membuat karya kehidupan pelayan penyelamatan jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang mengutus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kiranya kami dapat mengalami Injil sejati dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat mengalami radang di mana Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat membimbing keluarga kami dan kenalan kami sebagai pembuka pintu-pintu kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.